rekan-rekan media sekalian, saya Kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Di sebelah kanan saya ada Kepala Basarnas, Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Sebelah kiri saya ada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi Karyono. Dan ada Bapak Fraser. Ya. Barusan kita sudah rapat koordinasi. Kami berdua, Kepala BNPB dan Kabasarnas hadir tadi pagi langsung atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto mengingat terjadinya kecelakaan, bahkan mungkin bisa disebut bencana ya, yang menimpa pondok pesantren ini akibat struktur bangunan yang roboh ya. Ada 3 yang dilaporkan per hari ini yang meninggal dunia sudah teridentifikasi, tetapi masih ada beberapa, bahkan mungkin data sementara ada puluhan masyarakat yang masih terjebak di reruntuhan. Dalam rapat koordinasi tadi, ya, kami sudah sepakat, ya, ada beberapa klaster yang akan dilakukan. Yang pertama, dari mulai kemarin dan hari ini, kita prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan. Ya, dipimpin oleh Kabasarnas langsung, sampai di mana tekniknya seperti apa. Setelah ini rekan-rekan media sekalian akan mendapat penjelasan dari koordinator yang ngerti di lapangannya seperti apa. Kemudian BNPB, ya, kami ini mendukung sepenuhnya operasi dari mulai pencarian pertolongan sampai dengan tahap rehabilitasi rekonstruksi. Ya, kita juga akan menjelaskan secara rinci dan detail kepada masyarakat atau keluarga korban yang terdampak. Apakah langkah selanjutnya akan mengevakuasi korban-korban yang sudah dinyatakan meninggal dunia, itu nanti setelah kita semua yakin bahwa yang masih hidup bisa diselamatkan atau tidak bisa diselamatkan. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Fraser. Intinya, rekan-rekan media sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat terdampak, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, Sidoarjo, ya, TNI Polri, dan semua kementerian lembaga termasuk masyarakat, ini tidak tinggal diam. Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar kejadian bencana atau kecelakaan ini bisa segera berlalu dan dampaknya bagi masyarakat yang terdampak secara langsung ini bisa kita bantu secara maksimal. Ya, tentu saja dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan ungkapan bela sungkawa yang mendalam dari Bapak Presiden Prabowo Subianto saat kami tadi mau berangkat. Beliau merasa prihatin, ya, terkait kejadian ini. Beliau menitipkan doa kepada keluarga yang keluarganya menjadi korban agar tabah, agar sabar, dan mudah-mudahan masalah ini, bencana ini cepat berlalu. Mungkin itu membuka dari saya. Setelah ini Pak Kabasarnas juga akan menyampaikan. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Kepala BNPB. Teman-teman media, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga menjadi bagian dari kesedihan kita. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB tadi. Yang pertama, kita semuanya menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam atas musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Qasini ini, khususnya kepada keluarga-keluarga yang saat ini anak-anak kita yang masih dinyatakan belum ditemukan. Saya ingin sampaikan yang pertama bahwa kehadiran Badan SAR Nasional dan kebetulan pagi ini Bapak Kepala BNPB sendiri hadir di sini, ini merupakan adalah wujud perhatian langsung oleh pemerintah pusat untuk hadir di tempat kejadian pada saat kejadian yang terjadi ini menjadi sesuatu yang khusus. Bahkan tadi sudah dideklar oleh pemerintah bahwa ini sudah masuk
di kategori bencana. Apa yang dilakukan Badan SAR Nasional pada saat kejadian terjadi, 38 menit informasi itu sampai di kantor SAR Surabaya. Dan saat itu langsung tim pertama diberangkatkan, tim kedua diberangkatkan, dan langsung dilaksanakan operasi. Tentunya operasi yang kita laksanakan sesuai dengan amanah undang-undang. Kita akan melaksanakan operasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Dan saya sampaikan kepada teman-teman media, kita cukup berterima kasih pada saat kejadian yang menyentuh kemanusiaan ini terjadi. Ada 65 instansi yang tergabung dengan jumlah personil 300, pagi ini total 379 personil yang tergabung dalam operasi gabungan ini. Kemudian pada saat kita sama-sama mengetahui bahwa kondisi kejadian merupakan reruntuhan dari 3 lantai dan ada bangunan lantai keempat yang sedang dibangun. Terjadi di sini sebenarnya merupakan material-material beton yang bertumpuk-tumpuk. Sehingga dari kondisi ini, kalau dalam istilah SAR, tipe reruntuhannya sebenarnya tipe pancake. Harus dilaksanakan penanganan khusus. Pada saat begitu tim SAR hadir, melaksanakan assessment dengan fasilitas yang dimiliki, kita mendetek masih ada beberapa korban yang memungkinkan masih bisa kita selamatkan. Sehingga pada saat itu Badan SAR Nasional langsung mengirim Badan SAR Special Group yang dari kantor pusat. Kemudian kita mengerahkan kantor SAR yang ada di Jogja dan juga kantor SAR yang ada di Semarang dengan peralatan khusus untuk melaksanakan tindakan rescue yang dilaksanakan di sini. Jadi saya sampaikan bahwa pada saat ada korban yang memungkinkan masih bisa kita selamatkan, prinsip Basarnas atau visi dari Search and Rescue Internasional bahwa satu nyawa itu menjadi aset negara yang tidak bisa dihitung nilainya. Karena memungkinkan, apalagi di sini yang menjadi korban adalah anak-anak kita. Yang memungkinkan bisa membawa negeri ini mudah-mudahan bisa lebih baik. Karena itu operasi yang kita laksanakan benar-benar serius, menggunakan aturan-aturan yang ada. Dan teman-teman juga tahu bahwa kemampuan Badan SAR Nasional tergabung dalam International Search and Rescue Advisor Group. Kita memiliki sertifikat untuk penanganan khusus. Sehingga apa yang kita lakukan, disitulah kadang-kadang kita butuh teman-teman media untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Bukan berarti kita tidak menginginkan masyarakat untuk ikut bergabung untuk segera melaksanakan penyelamatan bersama-sama. Satu hal sedikit yang ingin saya sampaikan. Jadi pada saat kita menggunakan teknologi untuk mendetek di mana ada korban yang masih memungkinkan hidup ataupun yang dinyatakan sudah meninggal, kita memiliki teknologi. Mulai dari alat-alat detektor sampai kita menggunakan drone thermal. Dan sistem alat ini bekerja atas dasar suhu tubuh manusia yang melaksanakan aktivitas. Kalau di situ banyak orang, alat-alat ini tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Karena itu sebenarnya kemarin misalkan ada tindakan untuk clear area. Semua personil diajak untuk keluar. Bukan karena kita tidak kepingin teman-teman media untuk ikut bergabung melihat secara nyata. Kita bekerja profesional, apapun yang kita lakukan, setiap saat akan kita declare. Saya melaksanakan press release di kantor pusat Basarnas, sudah saya sampaikan ke teman-teman media. Dan saya sampaikan untuk informasi secara berkala, SMC yang ada di sini paling tidak 2 hari akan bisa berinteraksi kepada teman-teman dan juga masyarakat untuk menyampaikan informasi perkembangan operasi yang dilaksanakan. Jadi kita mengharapkan
operasi ini bisa segera kita selesaikan. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detect masih ada kehidupan ini masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama. Sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil. Sehingga akses untuk bisa masuk hanya relatif di 60 cm. Karena ada di situ ada kolom-kolom beton-beton yang terjadi. Dan itulah sebenarnya yang kita hadapi, bukan berarti kita tidak kepingin terbuka masyarakat untuk bergabung, tapi untuk dipahami bahwa pada saat kita melaksanakan tugas khusus dalam rescue ini memang perlu adanya clear area, misalkan seperti itu. Nah, secara teknis mungkin nanti dari tim yang tergabung dalam operasi gabungan ini, Pak Freezer bisa memberikan informasi secara utuh kondisi yang ada mungkin secara umum dan bisa disampaikan untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Saya rasa itu nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita ingin berinteraksi, kita ingin sampaikan. Tunggu biar dari Pak Freezer dulu menyampaikan secara teknis yang sudah dilaksanakan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Kabadan, Bapak Kepala BNPB, Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Emi Freezer, Kepala Subdirektorat Pengendali Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia dari Direktorat Operasi Kantor Basarnas Pusat. Mohon izin menyampaikan informasi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB dan Kepala Basarnas. Kondisi umum yang dapat kami sampaikan dan kita sama-sama bisa melihat sendiri dari lokasi bahwasanya konstruksi bangunan yang utamanya dari 4 lantai, lalu kemudian akibat kegagalan konstruksi ini jatuhnya adalah kegagalan konstruksi, kemudian berubah menjadi tumpukan atau istilah internasional itu pancake model. Nah, dari pancake model ini kalau kita lihat gravity of center-nya itu ada di posisi sepertiga posisi ke arah kiri. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan, Pak ya. Kemudian dari posisi trap yang ada di bawah ini ada perbedaan ketinggian antara level di bangunan bagian dasar. Sehingga pada saat posisi gravity of center yang ada di posisi tengah ini menutup akses, maka akses di sebelah tertutup sama sekali karena sudah sama-sama flat dengan lantai dasar. Nah, sehingga untuk bisa mengakses ke ruangan sebelah, kita hanya bisa menggunakan dengan interaksi suara atau verbal dengan voice, panggilan, lalu juga kemudian dengan menggunakan flexible search cam yang kami bisa masukkan ke celah terkecil yang ada di himpitan main column atau kolom tiang utama yang ada di main of center-nya. Lalu kemudian kalau Bapak-Bapak lihat dari konstruksi yang ada di kolom utama tengah itu posisinya hampir berbentuk U-shape. Artinya kalau kita melihat konstruksi dari sebuah bangunan secara standar, standarnya adalah apabila dia mengalami kegagalan konstruksi harusnya dia patah, bukan melengkung. Atau artinya kalau kita melihat ini adalah elastisitasnya sangat tinggi. Artinya kalau kita bicara melihat dari bukti nyata saat ini, maka kemampuan untuk menahan beban secara keseluruhan ini tidak sesuai dengan beban yang ada di sangga. Akibatnya adalah maka
tercipta void, ruang celah sempit yang ada di dalam yang kesulitan untuk kita bisa akses. Selama 2 hari kita melakukan upaya untuk evakuasi. Alhamdulillah 11 korban berhasil tim gabungan evakuasi dari 3 sektor, yaitu A1, A2, dan A3. Di mana A1 dan A2 itu adalah di lower surface, kemudian A3-nya adalah di top floor. Kemudian yang di top floor sudah clear, tinggal akses di 2. Lalu kemudian dari A2 dan A1 adalah yang paling depan, yang kita masuk permukaan dari arah jalan masuk, itu adalah akses di tempat terdekat untuk bisa masuk ke kolom sebelah. Sementara yang penjuru paling jauh di belakang ini sudah kita tidak diprioritaskan lagi karena penurunan tingkat kesadaran dari merah kemudian berubah menjadi hitam. Lalu kemudian target utama yang sedang kami kejar saat ini adalah ada 15 lokasi, di mana dari 15 lokasi ini disampaikan Bapak ya, 8 berstatus hitam, 7 berstatus merah. Nah, dengan kondisi ini 6 posisinya ada di kolom sebelah yang kami belum bisa akses secara langsung, artinya kami belum bisa touch langsung ke mereka. Kami hanya bisa mendeliver suplemen melalui celah kecil yang ada di main kolom yang ada di tengah, yang menjadi kunci utama dari pola runtuhan pancake. Lalu kemudian kenapa alat berat tidak kami optimalkan? Seperti Pak Muji di sini adalah civil engineer dari ITS. Beliau sudah membawa peralatan dengan lifting capacity kurang lebih, selamat datang Bu Gubernur. Ya, kurang lebih kemampuannya adalah 30 ton. Nah, kemudian pada saat kita posisi untuk mengangkat beban pada akses A1 untuk membuat celah agar bisa bekerja lebih maksimal, namun ternyata memberikan dampak pada pada sisi runtuhan yang ada bersambungan dengan gedung yang ada di depan. Kemarin Bapak-Bapak lihat pada saat ada pergerakan di atas, ternyata bangunan yang runtuh di musola ini tidak memberikan dampak secara signifikan, namun getaran yang dirasakan adalah di bangunan paling depan. Sehingga akhirnya sempat chaos, lalu kemudian dampak seperti ada kegempaan. Padahal adalah dampak dari pergerakan yang ada di lokus atau di worksite. Ya. Lalu kemudian pendekatan yang kami utamakan adalah yang pertama di Golden Time seperti disampaikan oleh Kabasarnas tadi adalah 72 jam atau 3 kali 24 jam adalah untuk memberikan kesempatan semaksimal mungkin tim rescue untuk bisa melakukan pendekatan secara aman. Karena kalau kami penetrasi langsung terhadap kolom utama ini akan merubah konstruksi dan juga bentuk susunan. Karena informasi hasil analisis dari ITS ini semua sudah kegagalan struktur. Struktur penyangga semua totally collapse atau gagal total untuk memberikan sanggahan. Dan ini diintervensi sedikit saja akan merubah pola runtuhan. Dan rembetannya, mohon izin saya memberikan gambaran seperti spider web. Satu titik kita colek, maka rembetan getaran itu bisa sampai ke semua sektor yang terconnecting dengan bangunan tersebut. Sehingga kami mohon izin diberikan kesempatan keleluasaan untuk bisa memaksimalkan life saving, menyelamatkan korban yang masih memberikan respon. Saat ini di A1 ada satu korban yang masih bisa memberikan respon secara langsung dan kami sedang membuat tunnel di bawahnya untuk memberikan kesempatan pembebasan korban karena dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali karena berada di bawah himpitan bordes. Dan mohon izin saya sampaikan faktor analisis sebelum dan sesudah kegempaan semalam. Sebelum kegempaan, posisi bordes kurang lebih sekitar 15 cm dari surface atau dari lantai. Dengan posisi korban masih bisa menggerakkan kepala. Namun setelah pasca kegempaan semalam, posisi bordes turun signifikan. Kurang lebih 10 cm. Turun tinggal tersisih, sekarang kita bayangkan berapa diameter lingkar kepala untuk anak usia rata-rata remaja. Ini kurang lebih sekitar 10 sampai 12. Nah, sehingga dengan ketinggian ini kami ingin memberikan gambaran bahwa kesulitan kami ini adalah bagaimana mempertahankan nyawa target, tapi akses yang kita gunakan memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena kami tidak kekurangan peralatan. Seperti Bapak lihat, semua peralatan baik yang sifatnya pneumatik, ataupun dia gas, ataupun dia peralatan yang manual, ada semua. 375
personil gabungan semua rata-rata membawa peralatan dan bisa Bapak lihat di daftar potensi dengan peralatannya. Artinya kita tidak kekurangan peralatan. Namun kehati-hatian yang kita kedepankan untuk memberikan kesempatan seperti tadi Kabaran sampaikan, 1 nyawa sangat berharga. Lalu kemudian fase pertama 72 jam itu adalah rescue phase atau fase penyelamatan. Setelah 72 jam nanti akan kita asesmen kembali apabila kondisi ini membuat status berubah dari responsif menjadi unresponsif, tentu kami akan melaksanakan konsolidasi kembali melibatkan pada pihak keluarga. Kita akan rubah metode pendekatan terhadap korban dengan menggunakan peralatan berat. Akan kita ambil satu persatu puing yang ada. Namun dalam fase ini tentu sudah berubah dari fase rescue menjadi fase recovery. Nah tadi pada saat pengangkatan rescue team ataupun orang yang berinteraksi di bawah ini sudah harus berada di luar titik aman. Karena kita menghindari dampak akibat penetrasi alat yang menekan ataupun dia menahan dan memotong peralatan, patahan atau potongan ini menjadi potongan yang lebih aman untuk di hold dan diangkat lalu kemudian dipindahkan ke sisi yang lebih aman. Jadi kurang lebih kami sampaikan bahwa target dalam proses evakuasi yang sudah teridentifikasi ada 15 titik. Di mana 15 titik, 8 sementara sudah berstatus hitam, lalu 7 masih berstatus merah. Dan 8 belum bisa kami pindahkan karena torso, batang tubuhnya itu terhimpit di kolom. Sehingga kalau kami mau pindahkan, ini kami harus angkat beban lasar 4 lantai ke atas. Nah sehingga fase yang hitam ini akan kami prioritaskan setelah fase rescue selesai. Artinya dengan pengurangan beban dari runtuhan ini akan memberikan celah. Karena posisinya di lantai dasar. Dan mereka ada persis di tengah. Kalau kita intervensi dengan masa pembusukan setelah 24 jam, maka elastisitas tubuh akan jauh berkurang. Kami khawatir pada saat kami melakukan intervensi dengan penarikan dan sebagainya akan terjadi ruptur atau putus anggota tubuh, dan ini akan tentu memberikan presiden yang sangat tidak baik bagaimana kita melakukan treatment terhadap dead body. Nah kemudian untuk selanjutnya ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan teknis. Nanti kami persilakan Pak Muji untuk memberikan gambaran secara teknis bagaimana hasil asesmen yang disampaikan, lalu kemudian teknik pendekatan untuk pengurangan beban dengan menggunakan metode keren. Selanjutnya kami kembalikan ke Badan. Siap, terima kasih. Baik, itu ya rekan-rekan media sekalian, itu dari sudut Basarnas terkait dengan kondisi di lapangan. Nah supaya lebih jelas lagi, kita ngambil dari sisi masyarakat ya. Ya silakan Pak, sampaikan secara singkat dan jelas. Dari TS ini, dari ahlinya ya, silakan. Terima kasih pada semua rekan-rekan media. Jadi pada saat ini dengan komando dari Basarnas, kita akan membackup proses untuk evakuasi sementara masih Oke, nama saya Muji Irmawan dari ITS, Institut Muji Irmawan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS, Departemen Teknik Sipil. Jadi bisa kami sampaikan bahwa kami membackup untuk proses evakuasi korban dengan komando dari Basarnas. Tetapi untuk saat ini konsentrasi masih untuk bisa mencapai korban. Tetapi untuk langkah berikutnya, bila tadi fasenya sudah berubah, kami akan membantu mengassist untuk proses pengangkatan elemen-elemen struktur, baik balok, beton maupun plat, yang runtuh sampai di lantai dasar. Itu ada 4 lapis lantai yang ambruk, kolaps. Nah ini menyusahkan teman-teman Basarnas untuk melakukan untuk mengakses ke lokasi yang dimaksud. Tetapi kalau sudah sampai fase yang sudah berikutnya, kami akan mengakses. Intinya elemen strukturnya ini sudah hancur semua. Dan ini kita juga mengamankan bangunan-bangunan di samping supaya tidak ikut ambruk. Sehingga nantinya kita akan bertahap
dan kemudian kita potong dengan maksimum 1 ton dengan alat angkat dan tidak boleh ditarik sampai itu rilis, sampai itu bebas baru bisa diangkat. Memang ini membutuhkan waktu, tapi kita teknik untuk mendapatkan percepatan karena memang nantinya kita harus memperhitungkan kondisi body, tubuh yang sudah ada di bawah. Saya kira itu secara teknis kita akan tetap backup full kepada teman-teman Basarnas untuk bisa segera mengevakuasi korban dengan metode teknis yang berlaku dengan safety yang harus diperhatikan. Saya kira itu secara teknis untuk bisa dipahami. Baik, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Ya, tadi sudah jelas secara teknis. Nanti silahkan kalau mau memperdalam dan bertanya. Ya, intinya meskipun tadi dijelaskan bahwa ada golden time, ya, tapi untuk masuk langkah berikutnya, misalnya kita putuskan nanti berhenti untuk pencarian pertolongan, ya, beralih ke tahap berikutnya, istilahnya bangunan itu dibersihkan, kemudian yang sudah hitam kemudian diurus sesuai dengan agama dan kepercayaan itu nanti. Dan kita akan informasikan kepada media, kita akan berdialog dulu dengan masyarakat yang mempunyai atau terdampak keluarganya, ya. Jadi tidak mengambil keputusan secara sepihak. Di sini ada Ibu Gubernur Jawa Timur sudah menetapkan status kedaruratan sedang proses. Artinya pemerintah pusat lewat BNPB ini mengambil alih, memegang fungsi komando. Tadi pencarian pertolongan oleh Basarnas itu adalah satu sisi saja, ya. Tapi kedaruratan, rehabilitasi, rekonstruksi tentu saja berbicara sebelum, selama, dan sesudah terjadinya bencana ini. Itu, ya. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang mau memperdalam silahkan bertanya, boleh ke saya, boleh ke Kabasarnas, boleh ke Ibu Gubernur, boleh ke secara teknis, secara bergiliran, ya. Mungkin satu persatu, kalau yang satu pertanyaan sudah disampaikan yang lain ya tidak perlu diulangi, ya. Mungkin dari Mbak itu dari tadi soalnya udah angkat tangan duluan, silakan. Pak, yang saya tanyakan untuk teman-teman BNPB itu oksigen kemarin sudah diberikan ke beberapa titik, atau hari ini juga apakah ada penambahan sambil menunggu 72 jam lagi kan ini sisa 1 hari ya ketika ditentukan 72 jam. Apakah ada penambahan titik untuk oksigen dan yang asupan yang lainnya? Ini mungkin langsung dijawab karena Pak Kabasarnas langsung bisik, katanya sudah cukup. Tapi intinya, rekan-rekan media sekalian, jangankan oksigen. Tadi kita rapat koordinasi, Pak Sekda, Bu Gubernur dengan BNPB, keluarga yang jauh-jauh yang kesini nunggu berita saja, kebutuhan makan, minum, dan lain-lainnya kita akan bantu, kita akan dukung, gitu ya. Apalagi yang jelas-jelas kebutuhan untuk pencarian pertolongan, ya. Segala macam sarana yang dibutuhkan kita akan datangkan. Tadi kan jelas kendalanya tadi, ya. Ini kalau nanti bertahap berikutnya sudah beralih, sudahlah pencarian pertolongan sepakat kita tidak lanjutkan, kasihan karena sudah ada ditemukan, sudah tidak ada lagi yang bisa ditemukan, itu alatnya sudah siap. Yang disampaikan oleh Pak ITS, kren yang besar untuk ngangkut puing-puing itu sudah siap semua. Tapi tentu saja kita tidak bisa segera tanpa sepakat semua pihak, ya. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Kita sepakat semua yang hadir di sini, satu nyawa manusia itu lebih berharga dari apapun, gitu. Tuh, ya. Ya, dari depan. Ya, untuk masyarakat, keluarga jelas ini khawatir. Makanya setelah ini juga kita akan mengumpulkan keluarga, menjelaskan. Nah, tolong rekan-rekan media juga sampaikan. Yang nyata kita bertemu itu disampaikan. Jangan justru kekhawatiran keluarga ini bertambah lagi dengan informasi-informasi yang menakutkan gitu ya. Nah, tolong kita jaga semua supaya situasi ini betul-betul kondusif. Masalahnya di sana, di tempat yang longsor, jangan dikeluarkan lagi jadi masalah
masyarakat dengan aparat, jangan sampai seperti itu ya. Tolong rekan-rekan media juga menyampaikan, dan kami dari BNPB akan segera mengumpulkan masyarakat, keluarga yang terdampak, dijelaskan. Jangan sampai mereka beranggapan bahwa kita tidak bekerja, nggak seperti itu ya, ada kendala-kendala. Nah, untuk berapa menit, berapa jamnya, silakan Kabasarnas dijawab. Nanti dulu, dia belum dijawab. Terima kasih. Saya ingin sampaikan, pada saat kita melaksanakan operasi ini, tentunya bukan seperti kita belajar yang eksak. Tapi saya ingin sampaikan bahwa visi yang disampaikan oleh Basarnas, bahkan SAR internasional pun kita sudah mendeklir ada visi yang kita lakukan pada saat operasi, yaitu 1 jiwa 1 rasa. Artinya bahwa kita sadar betul pada saat korban ini mengalami kedaruratan, selalu yang bersangkutan akan berdoa, ya Tuhan segera datangkan pertolongan kami. Dan itulah jiwa kami. Mereka bilang segera selamatkan kami, dan itulah jiwa kami untuk bisa menyelamatkan. Jadi secepat-cepatnya itulah yang sebenarnya ada pada diri kami. Saya pastikan bahwa operasi SAR baik yang kita laksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri tidak mengenal jeda waktu. Kita laksanakan secara terus-menerus. Saya sampaikan bahwa kesulitan tadi disampaikan, dan kita menggunakan yang tadinya normalnya kita bekerja itu 4 jam kita ganti. Dengan kondisi yang kita hadapi, akhirnya hanya mampu bertahan di 2 jam sudah harus di rolling. Sehingga kita memiliki 4 shift. 1 shift yang lagi beroperasi, 1 shift persiapan untuk turun pada saat ini ditarik, 1 shift yang di belakangnya lagi yang istirahat. Jadi itu yang kita laksanakan secara terus-menerus. Karena itu kemarin sempat di-shoot oleh media, lah itu lagi santai-santai, bukan santai. Karena memang gorong-gorong yang kita bikin itu space-nya sangat kecil dan konstruksinya sangat labil. Jadi mohon doanya kepada semuanya. Dan bekerjanya itu sebenarnya telungkup dalam space di 60 cm. Pertanyaannya gorong-gorongnya itu sekarang sudah berapa meter, sudah berapa jauh, sudah berapa persen? Iya, yang pasti sudah menyentuh ke titik korban. Saya pastikan. Hanya saja posisi korban setelah mau kita laksanakan penarikan, ternyata kakinya dalam kondisi kejepit. Itu mungkin yang kita hadapi saat ini. Sebentar semua dapat kebagian. Waktunya pokoknya cukup ya. Ini Ibu Gubernur juga akan menambah jawaban dari Kabasarnas. Silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Kepala BNPB, Basarnas dan tim. Jadi begini kawan-kawan sekalian, sejak awal kami mendapatkan informasi adanya musola yang ambruk ini. Komunikasi saya ingin menyampaikan supaya nanti runtut Pak Wagub, Pak Sekda sebagai Kepala BPBD, kemudian Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Full tim, termasuk PU Cipta Karya, itu di sini full tim dari mulai sore tanggal 29. Yang kemudian saya minta untuk disiapkan, saya tidak melihat secara fisik bagaimana konstruksi ini, reruntuhannya bagaimana, maka sederhana saya bilang harus ada ekskavator. Setelah ekskavator ternyata tidak memungkinkan, itu langsung diambil bongkahan-bongkahan itu. Yang saya minta kemudian adalah lampu spot BPBD, karena evakuasi harus 24 jam. Jadi malam itu harus tersupport oleh lampu yang cukup. Kemudian saya minta langsung tim layanan dukungan psikososial. Jadi tim DP dari Dinas Sosial itu udah jalan dari 29 malam. Karena ada yang memang belum bisa dahar karena masih ingin menunggu berita putra-putrinya. Kemudian kita bikin dapur umum. Kawan-kawan dari tanggal 29 malam, dapur umum. Semua keluarga, semua relawan, insya Allah tersupport dari dapur umum yang ada di belakang sini. Kemudian saya minta lagi kepada Dinas Kesehatan, pastikan seluruh rumah sakit itu dalam posisi on call. Seluruh rumah sakit di luar RSUD semua akan di cover oleh Pemprov. Kemudian pastikan oksigen itu aman, pastikan oksigen aman, pastikan air itu aman. Karena yang masih bisa terkonfirmasi langsung kemudian disupport. Apakah oksigen ataukah tim penyemangat. Jadi harus ada semangat yang terus disampaikan kepada mereka yang masih bisa dikonfirmasi dan minum. Kemudian ada yang kemarin bisa dikasih roti. Nah kemudian izin, jadi proses dari awal tanggal 29 itu yang ditanya orang tua adalah, itu ada alat berat kok enggak bergerak.
Jadi itu persoalan yang harus saya jawab, saya jelaskan per kelompok masyarakat. Lalu kemudian saya menyampaikan ini harus diambil dari bawah. Jadi proses penggalian itu sudah dilakukan oleh Basarnas awal dari Jawa Timur itu sudah dilakukan dari bawah. Kalau ditanya berapa jauh, sejauh yang masih bisa dikomunikasikan itulah yang dijangkau. Itulah yang dijangkau. Yang tadi malam itu kedalamannya sampai 80 cm. Kemudian sebetulnya tinggal 1,5 jam lagi itu sampai terus ada gempa. Jadi kira-kira 1,5 jam mereka bisa menyelesaikan 1 meter. Karena ada kesulitan ketika ternyata keramik itu diambil, di dalamnya juga ada beton. Dan seterusnya, sehingga sampai kepada tanah mereka juga harus menghitung kembali, takut ini kemudian bikin ambruk. Saya datang dengan Pak Muji, kemudian dengan Pak Bram, Basarnas, dengan Kapolda dan seterusnya. Nah, apa yang sesungguhnya bisa kita maksimalkan kawan-kawan sekalian, jadi pada proses pencarian dan penyelamatan, ini yang memang menjadi concern komitmen kita semua. Jadi dengan segala hormat tim Basarnas ini terkonfirmasi 12 orang sudah punya sertifikat internasional. Itu harus disampaikan memang bahwa mereka ini profesional, mereka tahu standarnya, bagaimana pengamanan dan penyelamatannya. Jadi saya mohon kepada kawan-kawan semua menyampaikan pesan ini bagaimana kedalaman secara psikososial para keluarga yang terus menunggu, terus bertanya, kok ada alat berat, alatnya kok tidak bergerak. Ini memang harus dijelaskan oleh kita semua, karena kerjanya ini di dalam. Kerjanya ini di dalam, di lorong-lorong. Jadi kembali kami menyampaikan BNPB terima kasih, Basarnas terima kasih. Insya Allah kami siap support, apa dukungan-dukungan termasuk mendatangkan kren tadi malam. Mendatangkan kren, ada 2 kren yang kita datangkan, pokoknya semua di standby-kan. Anytime dari BNPB Basarnas sudah kita mulai misalnya pengangkatan puing-puing peralatan itu insya Allah sudah siap semua. Saya rasa itu kawan-kawan terima kasih. Terima kasih. Tambahan satu lagi, itu gempa itu 6,5 magnitude. Cuma di itu dekat Sumeneb di laut 11 km. Ya, tidak dekat-dekat dari sini gitu. Tapi karena 6,5 ya tentu saja getarannya sampai ke wilayah ini. Itu juga yang bersyukur. Ada 3 korban luka-luka, ada beberapa rumah yang rusak gitu ya di Sumeneb. Tapi itu tidak signifikan karena ada di laut gitu ya. Silakan, dari tadi udah 3 kali teriak. Di statement BNPB tadi malam dinyatakan pukul 7 malam 91 orang masih belum ditemukan. Mohon update per hari ini berapa yang sudah ditemukan rescue dalam keadaan selamat, kemudian di recovery dalam keadaan meninggal dunia, dan berapa yang masih belum ditemukan. Jadi memang ya dalam setiap bencana lah, jangankan bencana yang besar-besar gini puluhan itu, data itu pasti simpang siur gitu. Hari pertama nih, itu biasa data sementara kan. Nanti setelah ini akan, tadi juga dalam rapat koordinasi itu yang menjadi konsen kita ya. Ini sedang dilaksanakan pengecekan Mbak, langsung dari Pusdalop BNPB, mana yang ada di rumah sakit, mana yang sudah meninggal, mana yang terjebak di reruntuhan ya. Tadi kan dari Basarnas menyampaikan 15 ya. Nah, apakah betul itu kan kita nggak tahu, karena juga ada berita-berita titik yang terdetek itu baru 15 titik. Tapi kan ada orang tua juga yang katanya anaknya ada, tiba-tiba nggak ada. Ada yang bilang anaknya nggak ada, tiba-tiba ada. Ini tunggu, mohon waktu. Ini lagi didata semua. Kesempatan pertama data ini akan disampaikan ke rekan-rekan media ya. Jadi jangan dipermasalahkan karena kan semuanya pada saat-saat awal ini dimanapun ya pasti ada kesimpang siuran data. Tapi untuk yang korban yang masih hidup, yang masih terjebak di dalam, itu ada berapa? Tadi 15 titik yang ditemukan itu. Yang ada titik mana yang itu kan sementara ya, tidak ada yang bisa menyatakan itu pasti. Oke. Sementara 379 cukup ya. Mungkin kalau asing silakan. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan tadi juga bahwa kemampuan Badan SAR Nasional itu sudah tergabung dalam International Search and Rescue Advisor Group. Artinya bahwa kemampuan yang kita miliki itu sebenarnya sudah standar internasional.
biasanya dari Insarak itu akan mendeklir secara internasional untuk bantuan internasional kalau itu ada bencana alam. Seperti sebelumnya, tahun lalu ada terjadi di Turki. Pada saat Insarak mendeklir, Indonesia akhirnya ikut tampil di sana. Tahun ini ada di Myanmar. Pada saat Insarak mendeklir, akhirnya kita seizin pemerintah dan tergabung di bawah koordinasi BNPB, kita melaksanakan operasi di sana. Jadi pada saat kejadian yang ada di sini ini, kita pastikan kita memiliki kemampuan. Hanya saja dalam penanganan perlu kehati-hatian karena memang kondisi reruntuhan yang tadi sudah disampaikan. Mungkin demikian temannya. Waktu di Turki itu BNPB, Basarnas 15 loh dapat. Itu pada saat kondisi dingin. Di Myanmar tuh sudah lewat golden time, kita dapat areal di kota. Masih dapat 4 dalam waktu 3 hari. Apartemen yang amblek, jadi jangan diragukan. Saya dapat langsung sertifikat dari Presiden Tayyip Erdogan waktu itu. Karena keberhasilan daripada tim Basarnas di bawah koordinasi BNPB. Jadi jangan khawatir. Ini memang bukan masalah ketidakmampuan, tapi memang kondisi di lapangannya seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan dari Basarnas. Ya, TV One silakan. Tadi angkat tangan. Cukup? Ya silakan. Mungkin langsung Pak Fraser yang singkat padat. Saya kasih gambaran. Ini tampak depan Pak ya. Posisi dari entry point itu posisinya dia seperti ini, ya seperti ini. Arah. Lalu kemudian posisi yang keenam ini ada di belakang sini. Sehingga nanti setelah ini dapat aksesnya ini akan kita ambil bukan dari tempat ujung si target, tapi kita ngambil dari titik keberangkatan, dari entry point. Artinya yang posisinya memang dekat dengan center of gravity-nya. Itu yang kita akan tembus ke bawah. Jadi gambarannya adalah bukan dari ujung tapi dari pangkal di mana kita tadi bergerak. Kami tidak ingin bergerak dengan dua arah. Pertimbangannya adalah kontrol di dalam ini sangat sulit. Kami bekerja dengan tengkurap. Bapak bisa bayangkan 2 jam tengkurap dengan posisi nahan kepala. Apa yang terjadi pada cervical? Nah itu sebabnya kenapa mereka selesai saya wajibkan istirahat. Wajib, tidak boleh keluyuran. Harus rebahan. Karena rebahan ini akan merelaksasi konstriksi otot yang ada di cervical. Karena ini kalau tidak segera diistirahatkan Pak, migrain itu bisa menyebabkan kecetit dan sebagainya. Ya, itu bahkan bisa memacu intervensi terhadap tekanan darah di otak. Nah sehingga mereka wajib segera diistirahatkan. Itu paling tidak pertimbangannya adalah 1 kali 1,5 durasi kerja. Kalau dia bekerja 2 jam maka dia wajib istirahat 3 jam full. Demikian, terima kasih. Saya ingin nambahkan kepada teman-teman media, sesuai aturan dan juga mungkin etika internasional, kalau bisa jangan menyebut nama, jangan menyebut, ya, karena kita masih belum tahu kondisi itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, Pak, itu ya, jangan tadi sebut nama itu. Ada lagi, silakan. Ya. Jadi soal Pak Rizal soal detail aja soal konstruksi bangunan tadi, Bapak menyebutkan bahwa penyebabnya adalah gagal konstruksi, Pak. Kalau dari sisi teknis beliau yang lebih paham Pak, dari keilmuannya. Karena saya mendapatkan ini berdasarkan referensi dari beliau. Siap. Sama satu lagi Pak, kami tidak konfirmasi aja. Bangunan itu sebenarnya musola atau karena informasi awal, tapi nanti ada 3 lantai. Kami tahu mungkin ini bukan domain BNPB atau Basarnas. Untuk penjelasan aja mungkin ada informasi yang saya mau. Ya. Kalau nanti itu kami nanti mungkin dari pihak pondok pesantren, tapi terkait dengan kegagalan konstruksi itu kami mendapatkan rujukan dari beliau dan beliau punya referensi untuk bisa memberikan jawaban. Jadi kalau melihat kerusakan dan tingkat kerusakan itu merupakan kegagalan struktur dan model kerusakannya itu sudah hancur semua baik balok, kolom dan plat. Nah, tapi itu tipe fasilitas umum ya gedungnya. Tapi isinya apa kami tidak tahu. Pak, tadi
malam Basarnas wawancara di misalnya di bahwa konstruksi yang ambruk itu hubungan dengan gedung-gedung di sekelilingnya, itu mungkin bisa jelaskan apa hubungannya? Jadi ada sebagian elemen-elemen struktur yang mencantol ya, berhubungan join connect dengan beberapa gedung di sebelahnya. Tapi alhamdulillah tidak sampai tertarik dengan keras ya, sehingga langsung putus. Tetapi ada yang senden, ada yang laying di gedung sebelah, miring dan duduk di gedung sebelah, di gedung hijau sisi selatan. Ini yang konsen kita, jangan sampai pada saat kita melakukan apabila pergerakan atau pengambilan elemen struktur ini harus diamankan. Jangan sampai berdampak pada gedung sebelah. Ini sangat concern penting bagi kita bahwa menyelamatkan gedung sebelah juga salah satu hal yang harus kita pikirkan. Tapi kalau untuk gedungnya sendiri, piece by piece, puing by puing akan kita ambil dengan teknologi, teknik yang tepat dan cepat, sehingga kita bisa segera mencapai korban. Saya kira itu. Kegagalan struktur maksudnya apa? Apakah sebenarnya dari awal tidak diperuntukkan 4 lantai atau seperti apa? Atau bawahnya itu kecil, kemudian ke atasnya besar? Saya kira itu teknis nanti kita bicarakan detail ya. Tapi kalau kita bicara kegagalan struktur adalah bahwa elemen-elemen strukturnya sudah gagal. Elemen konstruksinya sudah gagal. Tapi kalau kita kenapa dan sebagainya, kita belum melakukan penelitian, belum melakukan pengecekan karena kita masih fokus ke evakuasi korban. Kita tetap di bawah komando Basarnas, bahwa ini kita fokus ke evakuasi korban, baik itu lewat gorong-gorong, itu sesuatu yang memang sangat sulit untuk bisa mencapai ke lokasi korban. Tetap kita akan bantu, bila ada pertimbangan teknis akan kita sampaikan pertimbangan teknisnya. Nanti kita akan support terus, kita standby di sini untuk bisa mensupport kegiatan dari Basarnas. Gitu, Pak. Cukup ya rekan-rekan media ya. Jadi yang terakhir ini tolong Ibu Gubernur, Pemda sudah keliling menyampaikan ke masyarakat terdampak. Tolong rekan-rekan media bantu. Pertemuan ini sampaikan secara jelas supaya masyarakat keluarganya ini betul-betul tenang. Walaupun kami juga akan keliling, akan menjelaskan, tapi dengan bantuan rekan-rekan media ini masyarakat bisa lebih tenang. Dan setiap tahap, ya minta doanya, ini Basarnas dan tim masih fokus hari ini sampai ketemu yang tadi yang kita bicarakan. Ibu, saya kira itu, terima kasih semuanya rekan-rekan media sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan penyelamatan puluhan korban ponpes yang ambruk. Dan tadi sudah disampaikan baik dari BNPB, Basarnas dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur, saudara, bahwa proses penyelamatan korban masih terus dilaksanakan tentunya dengan cara yang sangat hati-hati dan mementingkan untuk keselamatan para korban. Hingga saat ini sudah ada 102 orang yang sudah dievakuasi, ada 3 korban meninggal dunia dan 38 orang yang masih terjebak. Dan tentunya baik itu dari BNPB, Basarnas dan juga Pemprov Jatim berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan 38 orang yang masih terjebak di bangunan. Dan tadi saudara sempat disampaikan oleh Muji Irmawan, pakar teknik, bahwa kejadian yang terjadi ini adalah akibat dari kesalahan struktur bangunan. Dan tentunya memang karena ada kesalahan struktur bangunan ini, proses evakuasi juga dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi lagi runtuhan susulan dan korban tidak semakin bertambah, saudara. Dan tadi juga dikatakan oleh Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengatakan bahwa informasi saat ini harus disampaikan sejelas-jelasnya, terutama untuk para keluarga yang masih menunggu anak mereka yang masih terjebak, agar menyampaikan bahwa proses evakuasi masih terus dilakukan dan sangat berhati-hati agar keselamatan baik itu dari tim SAR dan juga korban dan masih bisa diselamatkan. Kita juga masih terhubung dengan Muji Irmawan, pakar teknik sipil struktur Institut Teknologi 10 November. Pak Muji, selamat pagi Pak Muji.
Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, dengan Bella di studio ya. Pak Muji, tadi sempat Anda katakan ada kesalahan struktur bangunan. Nah, kesalahan struktur bangunan ini apakah menjadi pemicu utama robohnya bangunan ini? Karena kalau kita lihat di media sosial banyak sekali visual-visual yang menunjukkan pondok pesantren ini memang ada bangunan yang tidak sesuai gitu Pak. Seperti apa Pak? Siap. Jadi memang sudah kami sampaikan bahwa bentuk kerusakan yang terjadi merupakan kegagalan struktur, di mana itu berdasarkan dari pengamatan saya di lapangan itu menunjukkan bahwa elemen-elemen struktur yang ada, baik itu balok, kolom, plat dan sebagainya itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahwa penyebabnya itu apa, kami masih akan melakukan penelitian lebih mendalam karena kita dengan koordinasi tim Basarnas itu masih korban yang ada. Sehingga setelah ini kalau sudah ada komando dari Basarnas, kami akan segera melakukan evakuasi yang bersifat pembongkaran bertahap yang tetap memperhatikan jangan sampai ada gerakan-gerakan yang mempengaruhi terutama kepada gedung-gedung sebelah. Saya kira itu kita tetap bekerja terus untuk bisa segera membebaskan korban dari himpitan-himpitan yang ada dengan metode-metode teknik yang berlaku. Jadi memang kerusakan bangunan yang ada merupakan kegagalan struktur. Ya. Demikian Mbak Bella. Pak Muji tadi mengatakan bahwa memang Bapak dan tim juga akan membantu Basarnas dan BNPB untuk mengevakuasi korban yang masih ada 38 yang terjebak ini. Lalu bagaimana caranya agar memang, ini kan kalau kita lihat bangunannya sangat ringkih seperti itu ya Pak, agar bangunan lainnya tidak ikut roboh seperti itu dan tidak memakan korban lain. Apa yang akan dilakukan? Mungkin ada alat tertentu kah atau seperti apa? Ya, memang tadi kami sudah pagi rapat koordinasi dengan TNI Angkatan Darat yang juga menyiapkan dan berkoordinasi untuk pengangkatan puing-puing. Jadi pada prinsipnya kami harus tetap berhati-hati pengangkatan puing-puing tadi itu tidak mengganggu struktur yang sudah roboh, konstruksi yang sudah roboh, yaitu dengan maksimal bebannya adalah 1 ton. Itu nanti dipotong dulu baru diangkat, dipotong diangkat. Nah itu menggunakan alat mobil crane atau truk crane yang mempunyai jangkauan sampai 25 sampai 30 meter. Sehingga crane nanti berdiri di satu titik, dia swing kiri kanan, terus menyangkut pada elemen-elemen struktur yang mesti harus kita angkat, sehingga segera terutama difokus di lokasi yang terdapat di lantai dasar. Itu nanti kita akan pandu, kita backup, dan kita assist, kita bantu untuk supaya metode pengangkatan ini tidak mengganggu atau tidak memperparah korban yang ada di lantai dasar. Jadi alatnya truk crane dengan kapasitas 25 ton dengan jangkauan hampir 40 meter. Itu sudah ready menunggu perintah dari Basarnas. Demikian Mbak Bella. Baik Bapak, kami berharap tim penyelamatan baik itu Basarnas, BNPB dan juga Bapak Muji dan tim juga berhati-hati, tetap sehat, menjaga keselamatan agar kita berharap sekali tidak ada korban jiwa lagi yang terjadi karena robohnya bangunan ini. Terima kasih sekali Bapak Muji Irawan, pakar teknik sipil struktur ITS. Selamat bertugas kembali dan terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mbak Bella. Dan saudara, breaking news Kompas TV kami tutup. Saya Tili Rea Bella pamit undur diri. Sampai jumpa. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.